Kalau nggak baca dakwaan ya udah nggak usah ngomong lah. Saya ini orang Kelihatan terdidik, banget nggak mau debat ngertinya. kusir seperti ini. Nanti saya berikan kesempatan habis ini Mas Roy, Saya orang terdidik, nggak mau debat kusir lah. Pertama ada saya sepakatnya juga sama Bang Lukas tadi ya, bahwa memang negara harus hadir dalam setiap konflik-konflik opini maupun problem hukum yang ada ini. Nah sehingga itulah signifikannya harus dipercepat pokok perkaranya, Mas Roy. Itu wujud kehadiran negara. Jadi jangan diperpanjang lewat peradilan dan seterusnya. Saya masuk ke substansi judul kita malam ini ya, soal Petun memperkuat keputusan di KIP. Ijazah Pak Jokowi harus dibuka. Apakah kasus selesai? Sebenarnya nggak spesifik ke itu amar putusannya. Oh gitu. Ya, Oke. memperkuat putusan KIP. Nah, salah satu amar putusan KIP itu bahwa ijazah itu bukan salah satu yang dikecualikan untuk dokumen yang tertutup kan. Jadi ijazah itu bisa dibuka ke publik. Nah, itu salah satu. Bisa, bukan harus ya. Memperkuat putusan KIP aja. Jadi PT Tun kemarin amar putusan KIP. Yang Anda pahami putusan KIP adalah ijazah tidak bagian dari yang dikecualikan, seperti yang dimaksud Bang Lukas. Artinya misalnya apa? Ijazah tidak merupakan bagian yang dikecualikan. Artinya bisa dibuka, bukan wajib dibuka. Bisa dibuka kalau ada yang meminta kan, dan ada kepentingan yang sesuai dengan rambu-rambu tentunya. Oke, bisa dibuka kalau ada yang minta, bisa juga tidak dibuka walaupun kan, ada yang minta. Kalau nggak ada yang berkepentingan ngapain juga UGM harus membuka ke publik milik pribadi orang kan? Betul. Kalau ada yang meminta pun kalau pengadilan meminta ya ditunjukin. Kalau misalnya sekarang gini. Apa yang dituntut Bang Bonatua termasuk Bon Jovi itu kan sebenarnya sudah dipenuhi oleh KPU kan? KPU. Dan yang diperkuat di sini adalah salinan yang ada di KPU. Silakan. Nah, sekarang kalau merembet ke UGM, ya kan itu yang digugat oleh UGM kan. Bahwa itu, dan sebenarnya yang di KIP tadi sudah diperkuat oleh Bang Lukas, enggak semuanya, sebagian besar lah. Termasuk kartu rencana studi, kartu hasil studi, tapi soal tanggal apa segala macam itu kan masih ditutup kan kemarin. Nah, tapi saya nggak masuk di poin ditutup, tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Oke, saya nggak terlalu jauh ke situ. Yang pasti saya mau bilang begini, dengan keputusan Tun kemarin sebenarnya itu menjadi memperkuat positioning Pak Jokowi. Sebenarnya ya, makanya kita senang sebenarnya satu sisi. Satu, bahwa kalau pada akhirnya UGM harus membuka semua dokumen itu semakin membuktikan. Satu, Pak Jokowi clear lulusan UGM dan ikut kuliah dari awal sampai final wisuda yudisium. Itu. Yang kedua diminta KRS, KHS, ada semua. Itu akan memperkuat semua positioning Pak Jokowi. Yang ketiga, dengan keputusan Tun kemarin itu sama sekali tidak ada mengurangi pokok perkara kasus Roy Suryo CS. Nggak ada sama sekali menghilangkan pokok perkara itu. Yang berikutnya, keputusan Tun itu justru semakin memperkuat bahwa pelanggaran Undang-Undang ITE yang dituduhkan kepada Mas Roy dan CS itu semakin terbukti nanti kalau itu ditunjukkan. Nanti Mas. Iya, nanti. Ya, nanti Mas bantah saya. Tapi kalau sudah dari awal ngaco, ya udah nanti lu bantah. Ini orang nggak ngerti ITE omong ITE. Supaya kata Mas Lukas jangan kita tempat adu. Nggak, tapi saya mau tanya dulu. Kan belum dikasih oleh UGM. Iya, makanya saya bilang kalau itu nanti direalisasikan. Kalau misalnya UGM sampai pada kasasi dan harus membuka semua itu kemenangan besar bagi dokumen-dokumen Pak Jokowi. Dan itu akan memperberat kasus itu. Karena semua akan terbukti. Manipulasi misalnya, di situ nggak ada imbos katanya, nggak ada watermark. Akan kelihatan semua ada watermark, ada imbos, apa segala macam. Legalisasi yang masuk ke KPU dan KPUD itu clear buatan UGM. Iya, tapi logika begini, pasti publik akan bertanya. Kalau seandainya itu memang menguatkan, kenapa kemudian, apalagi ini bicara soal udah lebih dari setahun, hampir 2 tahun gitu ya. 3 tahun. 3 tahun bahkan. Total mulai tahun 2015 kalau kalau dihitung dari awal. Oke. Tapi pertanyaannya begini, kenapa kemudian UGM tidak mengeluarkan? Karena itu menjadi pertanyaan publik yang paling mendasar. Sekali lagi ya, kami tim Rakyat Bersuara selalu meminta UGM untuk hadir di sini dan minimal pada hari ini kita akan menghubungi terus sepanjang
event Kalau ini. kita ikutin di berita ya soal keberatan UGM itu bahwa semua dokumen-dokumen mahasiswa itu nggak bisa kami buka seenaknya aja gitu. Jadi itu salah satu poin keberatan UGM. Nggak bisa dibuka seenaknya aja. Nggak bisa dibuka Tapi ini seenak. putusan KIP dan dikuatkan oleh PT UN. Tentu ada proses-proses Ada teknis yang undang-undangnya. merupakan Nanti saya jelaskan, aturan Mas. turunan Ada kalau mau orang membuka nggak baca itu. undang-undang ini parah. Sebagaimana misalnya nanti ada putusan misalnya putusan hukum nanti yang memaksa kalau kasusnya Roy Suryo CS itu meminta untuk ditunjukkan dan UGM hadir pasti dibawa. Bahkan Pak Jokowi sendiri akan hadir di situ kan. Momennya adalah sidang Mas Roy dan Dr. Tifa nanti. Pembuktian itu bahwa ijazah itu asli atau palsu ada di momen Sidang pembuktian. ya kan sidang ini tuntutan Jadi bahwa nanti sidangnya adalah sidang pembuktian. Ada sidang pembuktian pasti. pasti akan ada gini korelasinya gini Mas Eman bahwa tuntutan tersangkanya Mas Roy dan teman-teman itu kan karena dianggap melakukan fitnah bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Iya. Nah untuk membuktikan bahwa ijazah dia nggak memfitnah itu kan harus ditunjukkan Karena fitnah ini berkaitan ijazahnya dengan ada kebohongan. asli Baca apa dakwaan palsu. saja nggak bisa Mas Aiman. Jadi Nggak ada kalau- dakwaan memasukkan ijazah tuh nggak ada Mas. Ya. Anda tuh baca dakwaan nggak? Ya lu diam dulu. Anda tuh baca Lu- dakwaan nggak? Saya Kalau nggak nggak mau- baca dakwaan ya udah nggak usah ngomong Saya lah. ini orang Kelihatan terdidik banget nggak mau nggak debat ngertinya. kusir Oke. seperti ini. Nanti Saya saya orang berikan kesempatan terdidik. habis ini Mas Roy saya Ya, berikan kesempatan. saya orang Silakan. terdidik nggak mau debat kusir lah. Iya, iya, silakan. Jadi Orang gini, Mas terdidik Eman. tapi nggak baca dakwaan tuh namanya tidak Ya, terdidik jadi gini, Mas. Mas Eman. Nanti Mas Roy saya berikan Iya. kesempatan untuk Nanti bertanya langsung ke pembuktian Bung David. Ijazah itu Mas Roy itu kena pasal fitnah. Kalau ijazah itu terbukti, berarti dia real fitnah kan. Tapi kalau ijazah itu misalnya dibuktikan benar-benar palsu, dia bebas. Berarti nggak Ada bukan pencemaran fitnah. nama baiknya juga. Kan korelasinya di situ toh. Fitnah itu kan kalau bohong. Iya. Pencemaran nama baik itu Kalau nggak benar. Kalau benar informasinya benar, Ya, tapi berarti merupakan dia nggak mencemarin. data pribadi. Ya, makanya nanti Bedanya di fitnah dengan kasus, pencemaran nama baik. Kasus Saya itu belajar nanti dari akan Red Suara dibuktikan juga. loh, Mas Aiman. Dibuktikan bahwa ijazah itu ada real dan dikeluarkan oleh UGM, diterbitkan oleh UGM, dan Pak Jokowi mengikuti proses dari penerimaan tes awal, penerimaan mahasiswa baru sampai pada clear terakhir, ya proses yudisium itu semua diikutin. Itu signifikan kehadiran UGM nanti di situ. Oke. Kan itu poinnya. Jadi begini, menurut Anda nggak perlu dilihat yang sidang-sidang yang lain, KIP, PT UN, fokus aja nanti di sidang Tifa dan Dr. Korelasi- Tifa dan Mas Roy. Ya korelasi pembuktian bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu nggak ada kaitannya sama sekali dengan hasil TUN kemarin nih PT TUN itu. Nggak Oke. ada, karena itu antara UGM dengan KIP. Baik. Ya, UGM memprotes bahwa ini harusnya nggak bisa dibuka ke publik. Kan itu poinnya. Pak Jokowi itu nggak ada urusan di situ, ijazah Pak Jokowi nggak ada urusan. Oke. Saya kira itu aja dari saya. Oke, Makasih. baik. Silakan Mas Roy. Ya, baik. Saya akan jelaskan pakai gambar, ya. Oh, oke. Pakai pembuktian. Tadi mau nanya dulu, tadi kan mau nanya tuh. Oh ya, enggak. Saya mau nanya gini. Jadi saya tidak akan hanya ngomong aja, karena rektor UGM tuh hanya ngomong aja itu ya, nggak ada datanya sama sekali yang ditunjukkan. Dan bukti bahwa orang-orang di sana itu, Mas Aiman tuh hanya ngomong aja tuh sudah jelas. Kemarin sore ada David Pajung, ada juga Ade Darmawani, dan ada satu orang yang menantang-nantang saya kemarin sore itu. Roy, besok saya tunggu ya kamu laporan, saya tunggu, saya akan datang. Pagi tadi itu sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, orangnya tidak berani datang. Namanya inisialnya L, belakangnya Ecumanan. Inisialnya L. Itu kawannya Bang Ade. Iya, itu ada kemarin di salah satu rumah makan, namanya rumah makan H. Enggak, maksudnya belakangnya ngomong apa? dulu Mas Roy. Andayani. Saya jawab dulu Mas Roy. Ya, ini, Jadi- saya selesaikan dulu, ya. Di Jalan Matraman itu nantang-nantang, Mas Aiman. Nantang. Lagi apa sih? Event apa itu? Apa lagi acara apa itu? Itu event mereka konpres mau menggeruduk loh ini ya, mau menggeruduk Mahkamah Agung dengan akan memberi 1.000 atau 1.000.000 lilin. Oke. Mungkin kalah sama 100 jutanya Prof. Denny Tujuannya? Indrayana. Supaya mengeluarkan MA itu, mengeluarkan perma ya atau SEMA untuk supaya tidak propat prapit. Lah Oh. propat prapit itu putusan dari KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Ya, ya, Acara ya. Pidana. Kalau perma atau SEMA itu di bawah KUHAP. Ya, Nggak bisa satu peraturan di bawah undang-undang itu kemudian membatalkan undang-undang, nggak bisa ini. Jadi karena logika peradilannya Mas Roy sampai 4 kali nih, jilid keempat, yang nggak Iya. tahu selesainya kapan. Dan ini belum selesai.
Oke. Masih ada lagi? Jangan takut dengan Prapit ke-5, Prapit ke-6, Prapit ke-7, Prapit ke-8 gitu ya. Oke, saya jelaskan dengan gambar. Jadi saya akan sampaikan dulu beberapa. Oh, wayang nanti, Mas. Sabar. Jadi saya minta tampilkan dulu. Nah, ini. Oke. Jadi di sini ini kan yang rame selama ini. Selama ini kalau fair maka harusnya ya kalau misalnya ini dikatakan oh itu kan miliknya Dian Sandi. Oke. Mana ijazah aslinya? Kami akan teliti dan ini adalah ijazah asli sebelah kanan milik almarhum Bambang Rudiarto. Ini jelas tuh ada watermarknya, jelas ada embossnya. Tuh embossnya jelas banget itu. Jelas ada lintasan stempel, jelas meterainya warna merah, jelas. Sama-sama scan. Ini sama-sama scan ya? Ya, sama-sama. Ini nggak ada tuh watermark, nggak ada tuh emboss, nggak ada lintasan stempelnya. Ini nggak ada di bawah jas ini. Hanya orang yang katanya otaknya sudah tertranslasi dan terrotasi itu yang kemudian mengatakan ini ada. Ya dia tambahi makanya ada. Meterainya juga beda. Oke, artinya kalau sama-sama diteliti fair, kita juga akan bisa meneliti ini asli atau tidak. Masalahnya Mas Aiman, UGM boleh. Oh ini kami akan menyimpan ijazah ini karena ini adalah milik publik. 1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 tidak ada bicara masalah ijazah keseluruhan. Yang ada itu bicara masalah NIK, masalah data pribadi terspesifik. Saya ikut menyusun naskah akademiknya Mas Aiman. Jadi itu tidak benar kalau pakai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Betul ada pasal 17 yang dikecualikan. Termasuk salah satunya data rinci milik pribadi. Tapi pasal 18 ayat 2-nya bagi orang yang pernah memegang jabatan publik. Orang ini memegang jabatan publik atau tidak? Enggak tahu karena orang ini bukan Jokowi. Ya, bukan. Jokowi itu memegang jabatan publik, dia presiden. Orang ini bukan Jokowi. Mas Roy mengatakan iya, itu. Ini bukan foto dia udah. Foto usia 40 tahun ke atas tuh gak mungkin detail banget kayak gini nih. Foto itu nanti ada. Oh maksudnya usia foto. Usia foto. Ya oke. Usia dokumennya. Saya periksa di Polda Metro Jaya dan waktu itu Rismon. Jadi ini pernyataan baru, bukan baru juga. Dulu pernah saya keluarkan. Ya, tapi menegaskan lagi bahwa Mas Roy foto ini bukan foto yang dicetak pada tahun 85. Dan ya, itu bukan Pak Jokowi. Kalau lihat fotonya nggak ada Jokowi bentuknya kayak gini nih. Ya, dia Jokowi meskipun bukan Pak Jokowi kenapa dilapor, Mas? Lah ya itu udah sederhana kan. Jadi kita gini loh. Kalau bantah itu pakai data, jangan Pak Jokowi lapor Pak Roy. Kalau bantah itu pakai data, jangan ngemeng aja ya. Gitu. Makanya, lu yang ngemeng aja. Buktinya ini data, Pak Jokowi, bro. tapi ngapain dilapor? Ini data, bro. Itu persoalannya. Oke, gambar kedua. Oke. Nah, jadi nanti gambar kedua adalah, ini adalah yang dibahas oleh Pak Lukas dan juga diawali oleh Pak Bonatua. Bahwa memang yang kemudian diteliti selama ini dan kemudian didapatkan dari 4 contoh ini harusnya ada 5. Dari sini saja itu sudah Mas Aiman menimbulkan kecurigaan. KPU Solo, KPUD Solo. Ini legalisiran ya? Legalisiran. Oke. Itu saya kasih tahunnya. Di Solo legalisir tahun 2005 dan 2010 sama persis plek ketiplek 100% sama persis. Posisi legalisirnya itu sama persis. Prof. Dr. Insinyur Muhammad Naim itu posisinya di situ. Jadi 2005 dan 2010 Mas Aiman dan seluruh pemirsa Layar Bersuara ini sama persis. 2005 dan 2010. 2005 dan 2010 nggak mungkin ada ijazah sama persis. Loh, kalau legalisir mungkin aja. Siapa tahu sekali legalisir 5, 10. Nah nggak boleh. Legalisir itu ada waktunya. Nggak boleh satu legalisir saya tahun ini. Kemudian dipakai 10 tahun lagi. Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh. Ada tulisannya harus berlaku sampai. Ya ada itu. Okay. Dan ini tadi yang disampaikan oleh Pak Lukas. Jadi ya. Berlaku sampai kapannya itu berbeda. Ada. Aturannya nggak boleh dong. Satu ijazah ini kemudian dipakai lagi. 2005 dan 2010. Ya, itu kan masa berlaku sampai kapan? Ya. Bahwa nggak bisa semuanya sama kecuali tanggal tahun itunya. Ya, tahun dulu ya. masa berlakunya. Dia belum baca Undang-Undang Sistem Administrasi Pemerintahan. Ya, udah ada di situ. Ya, udah gampang jawab orang kayak gitu tuh. Ya. Nah, jadi ini tadi yang disampaikan Pak Lukas. Ini capnya antara 2005, 2010, 2012, 2014 itu merah capnya. Sedangkan 2019 itu biru. Ini 2005 kenapa hitam? Karena fotokopian. Itu fotokopi. Ini fotokopi bukan legalisir basah.
Yang Pak Yang di Bonatua KPU dapat, Pak Lukas dapat dari KPU itu fotokopian. fotokopi. Jadi legalisir di fotokopi. Iya, tidak ada aslinya, tidak ada legalisir basahnya. Harusnya nggak boleh Fotokopi itu. dan nggak boleh, harus ada aslinya. Legalisir basahnya harus ada. Ya. Ini 2005-2010. Terus 2012 nih yang KPUD DKI, ya itu sudah ada. Tapi lihat perhatikan, kalau ini benar, karena dia capnya itu berbeda posisinya aja dengan ini berbeda posisi. Jadi baru pertama kali ditampilkan secara gamblang ya, setelah empatnya ini. pertama kali ini. Ya, meskipun di depan KPU Pak Bonatua pernah bersama Ya, saya ya. Oke. nampilkan bersama-sama ini. Tapi biar jelas, saya jelentrehkan biar orang tahu. Jadi 2012, 2014 berbeda sedikit nih. Kalau orang mau lihat posisinya itu kan beda tuh antara jarak mengesahkan dan enggak. Nah, ini yang menarik. Kemarin sempat juga teman-teman juga mau. Apakah betul Pak Dr. Insinyur Muhammad Adnan Prof itu melegalisir mulai tahun 2005? 2005, 2010, 2012, 2014 beliau semua. Apakah iya Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada tahun itu semuanya Prof Muhammad Naim? Sampai 2019 ya? Enggak, 2009 lain. Ini Prof. Boleh Pak nanya nggak Mas Budiati. Roy? Iya. Nanti Boleh dulu. nanya nggak? Nanya doang, sebentar Nanya doang. satu boleh, nanya satu boleh. Oke, silakan, silakan. Nah, itu kan di situ Mas Roy bilang bahwa itu adalah fotokopi legalisirnya. Iya. Ya, bukan stempel basah gitu kan? Iya. Boleh, boleh sini. fotokopi. Oh, sini boleh Ya. biar tunjukin. Ini fotokopi. Silakan. ketika ini basah atau tidak basah atau Ini fotokopi, jelas fotokopi. bisa nggak dipastikan bahwa itu palsu ijazahnya? Saya nggak mengatakan palsu, tapi ini fotokopi. Oh gitu, oke. Fotokopi itu asli atau palsu? Aku nanya itu aja. Nggak, gini, Bahwa apakah dari fotokopi yang didapatkan dari KPU, Ya. yang itu tidak berwarna legalisirnya, Ya. apakah di situ bisakah kita menyampaikan kepada publik bahwa itu adalah palsu? Gini, Anda orang hukum kan? Iya, maksudnya saya nanya. Fotokopi laku tidak dalam pembuktian. Udah, sepele aja. Jangan balik bertanya. Jawabannya apa? Saya yang Iya. nanya. Jawabannya tidak. Saya nanya. Kayak bukti- Berarti masalah nggak sih ini? Berarti nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Masalah dong. Masalahnya di mana? Jawabannya tidak ya. Masalahnya Fotokopi di mana? tidak boleh dalam membuktikan. Fotokopi tidak laku dalam pembuktian. Nah sudah tidak laku kan tidak masalah. Loh. Bukan berarti ini palsu kan? Ijazah Siapa yang yang ada bilang palsu? di Anda Polda jangan Metro. spin. Anda jangan spin. Saya tidak bilang palsu. Ini fotokopi. Fotokopi itu tidak laku dalam berarti pembuktian. kesalahan administrasinya ada sama KPU, Mas Roy. Ya sudah, ya, yang penting Iya. ini tidak sah ya. Oke, sekarang gini lagi Mas Aiman, saya teruskan ya. Dari 3 ini dibandingkan dengan 4 ini aja, kalau orang normal, orang waras sudah bisa melihat harusnya legalisir ini tidak diterima. Karena foto ijazah itu yang benar formatnya begini, melebar. Ini pernah saya katakan, tapi biar jelas sekarang kita bandingkan. Teman-teman bisa lihat perbandingannya. Ini melebar. Dulu Mas Aiman pernah bilang, oh ini agak mengkerucut, menyempit gitu. Ini jelas kan? Jadi ini itu menyempit. Kalau menyempit gini, harusnya kemudian pihak yang melegalisir itu tanya, ijazah aslinya mana? Kalau ijazah aslinya lebar, fotokopi yang menyempit, ya tidak bisa lagi dipakai. Jadi inilah yang sebenarnya bisa dipakai. Tapi ini pun, tadi kalau dikatakan nggak ada tanggalnya, semua nggak ada tanggalnya ini. Ini nggak ada tanggalnya, dan hanya ini yang biru, yang lainnya merah. Yang lebih lucu lagi Mas Bentar, Aiman. merah itu tidak boleh digunakan. Ya itu silakan nanti orang yang mengerti. Saya bukan ahli cap Oke. ilegalisir. Oke. Tetapi artinya ini pun beda. Satu kampus kok beda-beda. Saya sendiri ijazahnya ketika dilegalisir biru. Jadi kayak gini nih. Yang lain saya nggak ngerti kenapa merah. Dan ada yang lebih baru lagi. Dan ini baru saya katakan sekarang di Rakyat Bersuara. Harusnya ada satu lagi yang saya tunjukkan. Dan saya minta, kemarin saya, kemudian Mas Refli Harun, kemudian Mas Gofur, ketika di Kejaksaan, kami lihat lagi legalisasi Mas Aiman. Paling baru. Legalisasi yang dicap dan ada tanggalnya. Tapi tanggalnya adalah Agustus 2025. Itu yang tahun berapa? Sigit Sunarta DK-nya. Tahun 2019. Tahun 2025 Oke. dilegalisir. Jokowi emang mau nyalon lagi jadi presiden lagi? Kok legalisir ijazah lagi? Tahun 2025. 2005 nah. Pertanyaannya, kalau kata para pelawak, pertinyi. Ya. 2025 bulan Agustus, ijazah aslinya ada di mana? Tanggal 23 Juli, seluruh pemirsa bersiara buktikan kata-kata. 23 Juli 2025, ijazah itu sudah disita Polda Metro Jaya. 23 Juli 2025. Kalau kita melegalisir ijazah Mas Aiman, kita harus bawa ijazah aslinya atau enggak?
Bawa. Harus bawa. Berarti si Sunarta melegalisir Agustus 2025. Itu dia pakai ijazah aslinya atau tidak? Dia lihat atau enggak? Kemarin kan udah dijelaskan. Nah, kalau ijazah aslinya berarti ada pinjem pakai dari Polda Metro Jaya, harus ada catatannya. Tapi sebentar saya mau tanya dulu, emang ada ijazah legalisir tahun 2025 Ada, saya Prof. lihat. Firman? Untuk apa Pak Jokowi ijazah legalisir tahun 2020? Oh, Pak Jokowi nggak merasa, nggak pernah menceritakan itu. Kalau nggak merasa berarti bohong. Udah gitu aja. Saya, Mas Refli, Dr. Tifa, Pak Gabdur itu melihat Apa ada, urgensi? ada ijazah yang dilegalisir Agustus dan itu disinyalir 2025. 2000. Kalau tidak kemudian dipakai nanti, bisa jadi nanti ijazah asli dikatakan nggak usah ijazah aslinya saya pakai legalisir saja. Ini modus ijazah asli nanti nggak akan ditampakkan di persidangan. Udah itu jahat. Satu lagi sebelum break Mas Aiman, tolong tampilkan lagi. Ini udah pegang kanu. Jadi Tampilkan lagi. sebelum Mas Roy, kan Gambar. tadi Mas Roy mengatakan bohong. Iya bohong kan? Sebenarnya Mas Roy ini omong-omong mau ngomong apa? Saya ingin Mau ngomong apa? Saya nggak ngerti. Kita kan Ijazah. berbicara. Tadi sudah ditanyakan, apakah yang disampaikan ini menyampaikan Mas Roy mau menyampaikan ijazah Pak Jokowi palsu? Tidak. Apakah Roy adalah kuasa dari Bon Jovi? Saya nggak tahu. Kan gitu. Jadi Siapa kalau yang bilang saya kuasa Bon Jovi? jenengan mau Anda baca nggak sih Prof? jenengan mau Profesor kok nggak baca tuh loh. Jenengan mau Saya kok kuasa tuh gimana sih ini? Loh, apakah Saya malam bukan ini kuasa jenengan dong. punya kuasa untuk menjelaskan ini? Loh, saya Nggak meneliti ada. ini gimana sih? Iya, tapi Saya kan- meneliti ini. Tapi kan saya tanya sekarang, apakah memberikan kuasa untuk menjelaskan? Ini pertanyaannya, Prof Firman apakah Materi termasuk hari penonton? ini adalah kita Iyalah. berbicara apakah Mas Roy menyampaikan ijazah Pak Saya Jokowi palsu apa meneliti itu. tidak? Udah. Jadi yang Mas Roy Ini teliti, orang nyepen ini, orang nyepen pikiran. Saya ngomong A, ini omongannya B. Kacau lah, udah nggak usah dengerin. Enggak lah Mas Udah, Roy. ini lagi. Karena Mas Roy Oke, nanti kita lanjutkan istirahat karena kita penyakit lanjutkan lagi. apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, saya akan segera kembali sesaat lagi.